Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutan dari session sebelumnya, yaitu tentang teknologi jaringan. Itu kita mempelajari hari ini tentang apa itu OSI, Open System Interconnection. Nah, ini merupakan model referensi yang digunakan sebagai standar protokol jaringan ya. Protokol jaringan akan dibandingkan atau dibandingkan atau direferensikan ya kepada OSI layer atau Open System Interconnection. Nah, jadi model referensi ini tentunya bagaimana menggambarkan informasi ya dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lainnya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kemarin sebelumnya ya sudah dijabarkan bagaimana teknologi jaringan itu dari mulai AppleTalk sampai ada TCP/IP, kemudian NetBIOS gitu ya, dan semua sampai IPX/PX sampai ODD ya, Open Data Diagram Connection-nya gitu ya. Nah, dalam model ini kalau digambarkan kenapa semuanya itu adalah mengacu ke sini, karena ketika nanti Anda menjadi seorang programming atau seorang networking gitu ya, nah dia akan mengacu ke semua, apakah kita sedang menganalisa ataupun itu sedang di paket mana, sesuai dengan layer-layer yang ada di sini gitu ya. Misalkan nanti dalam bentuk paketnya bentuk bit gitu ya, frame di atasnya. Nah, ini sesuai dengan layer-layer yang di atasnya gitu ya, baik gambarannya. Nah, dalam hal ini OSI gitu ya, dibagi menjadi dalam 7 lapisan atau 7 OSI layer sebutnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu daripada fungsi masing-masingnya. Nah, model OSI layer. Jadi terdiri daripada application, ya, ini yang berhubungan dengan network proses application seperti apa. Ini yang nanti akan dekat dengan sisi pengguna gitu yang langsung angkat HP di layar. Kemudian presentation di dalamnya, gitu ya. Presentation, kemudian ini masih berupa data, di dalamnya ada presentasi dan encryption. Jadi kalau ada encryption itu di sini ada presentasi. Kemudian session, dia nanti mengatur inter-host communication. Kemudian transport, yang menghubungkan end-to-end connection dan reliability, ya. Apa tuh end-to-end connection? Ini nanti mengatur hubungan dari ujung ke ujung gitu ya. Yang nanti mengatur reliability ini seperti apa yang tadi sebelumnya kita punya tentang bagaimana mengatur flow control-nya gitu ya. Nah, itu di sini. Kemudian ada sisi network. Ini yang nanti akan mengatur path recognition and logical addressing. Jadi pengaturan alamat dan sebagainya. Nah, itu di sisi network. Kemudian data link, gitu ya, yang mengatur physical addressing atau MAC address atau pengalamatan secara fisiknya seperti apa. Kemudian ada physical, nah ini mengatur medianya tadi apakah Ethernet, apa token atau ATM gitu ya yang mengatur. Nah ini semuanya, jadi ketika berupa apa datanya itu kalau di sisi application presentation session masih berupa data, gitu ya. Nah nanti data itu dipecah dalam segmen-segmen gitu ya di sisi transport. Segmen ini dipecah dalam bentuk paket-paket. Nah, paket-paket ini akan dipecah lagi dalam bentuk frame-frame. Nah, frame dibentuk dalam bentuk bit gitu ya, yang 1010 yang akan diinformasikan oleh media fisikalnya menggunakan misalkan Ethernet ataupun yang lain. Yang nanti akan diinformasikan adalah berupa bit-bit 1010 dan seterusnya. Oke. Nah, Open Source International Connection ya. Jadi ada 7 lapisan tadi dari mulai yang paling atas yaitu application, ada kemudian presentation, session, transport gitu ya.
network layer, data link, dan physical layer. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke. Kemudian kayak tadi gambarannya ya. Jadi layer 7, layer 6 dari aplikasi, presentation, session, transport, network gitu ya, data link, dan layer. Jadi kalau nanti bilang jaringan kok, Pak, saya di layer 2, berarti itu adalah di layer data link. Pak, saya di layer 7, mainnya adalah isi application. Jadi kalau nanti ada istilah-istilah seperti ini, Anda tidak kaget gitu ya. Jadi kalau misalkan router layer 3, berarti dia masih di network gitu ya, yang nanti akan mengatur IP dan sebagainya. Terus kemudian ini untuk ada dia sampai mengatur sampai layer 5. Nah, berarti sampai session gitu ya. Nah, jadi istilah-istilah ini dari satu yang terendah physical layer sampai ke level layer 7. Oke. Nah, oke, kita bahas satu persatu, yaitu pertama adalah physical layer. Nah, ya. Nah, ini yang nanti dari bawah dulu ya, menangani dari pengiriman bit data melalui sistem komunikasi ya, yang nanti akan memastikan jika entity mengirimkan bit 1, maka entity yang lain juga harus menerima bit 1. Jadi jangan sampai satu berubah jadi 0 dan sebagainya. Ini yang memastikan seperti itu ya. Kemudian fungsi utama untuk menentukan berapa port untuk bit 1 dan 0. Nanti kan semuanya pengaturannya dikirimlah voltasenya gitu ya, 0101. Yang kan ngaturnya adalah physical layer. Nah, berapa nanosecond bit dapat bertahan di saluran komunikasi. Jadi ya, jadi ini nanti akan mengontrol secara fisik ya, bagaimana data itu ditransmisikan. Kapan koneksi awal dibuat dan diputuskan ketika dua entitas selesai melakukan pertukaran data. Nah, ini juga sama physical layer. Kemudian jumlah pin yang digunakan oleh network connector, gitu ya, fungsi dari setiap pinnya. Jadi kalau tadi kan tadi misalkan menggunakan Ethernet itu dari pin 1 sampai 8. Nah, itu nanti kan fungsi ada yang mengatur data, ada yang mengatur tegangan voltasenya gitu ya, ada yang mirip bit-bitnya. Nah, itu yang nanti di physical layer ini yang mengaturnya ya secara fisik. Nah, contohnya misalkan apa? Misalkan token ring ataupun ya ini menggunakan standar IEEE 80211 gitu ya. Kemudian format yang berfungsi di sini adalah seperti contohnya adalah hub, repeater, network, adapter. Nah, ini kan langsung berhubungan dengan fisik gitu ya. Apakah nanti menggunakan Ethernet gitu ya atau token ring. Ya, tergantung nanti protokol yang digunakan secara fisiknya apa gitu ya. Nah, oke, kemudian data link layer. Nah, data link layer ini berfungsi menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi nanti yang menyediakan prosedurnya ini data link gitu ya, mendeteksi serta mengkoreksi error yang mungkin terjadi di physical layer dan juga sama mengatur di layer di bawahnya kan tentunya gitu ya. Tadi mengatur bit-bitnya, ini yang mengoreksi errornya gitu ya. Memiliki address secara fisik yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam network card. Satu muatan card disebut sebagai MAC address. Nah, MAC address ini ada di data link layer yang menentukan alamat daripada network. Nomor mesinnya itu MAC address. Ibaratnya nanti misalkan F gitu ya, A2 dan seterusnya. Gabungan antara angka dan huruf ya, A, B, C, D, E, F gitu ya, seperti itu. Terus tambah hurufnya apa angkanya. Kemudian contohnya Ethernet, ADR, Aloha gitu ya, PGA. Nah, ini sebutnya di di data link layer-nya. Nanti di situ ada MAC address di dalamnya gitu ya. Nah, perangkat yang beroperasi di layer ini adalah bridge dan layer 2 switch. Nah, layer 2 switch ini adalah yang bukan kayak tadi, memang tadi ada hub juga atau switch, tapi dia switch yang non manageable ya. Kalau inilah yang manageable, jadi bisa diatur alamat dan sebagainya, fungsi-fungsinya. Kalau tadi non manageable gitu ya, dia langsung colok saja, langsung nggak bisa di set apa-apa. Oke,
Kemudian di sisi network layer. Network layer di sini adalah menentukan prosedur pengiriman data sekuensial dengan berbagai macam ukuran dari sumber ke tujuan melalui satu atau beberapa jaringan dengan tetap mempertahankan QoS, ya, quality of services-nya yang diminta oleh transport layer di atasnya. Jadi nanti mengatur network di sini ya. Di sini pengalamatan IP, tapi misalnya 192. Kalau tadi MAC address di bawahnya ya diketahui. Kalau di atasnya di sini dengan provider adalah ada IP-nya, mana gitu ya, ada routing, menentukan jalur pengiriman ke tujuan yang memberikan jalur yang terbaik gitu ya, pengendalian kongesti, kemacetan pada proses pengiriman data ini yang mengatur tadi kapan dia go, hijau, merah atau kuningnya gitu ya, mengatur kemacetan sehingga tidak terjadi collision bertabrakan. Nah, mempertahankan QoS atau delay transit time-nya, gitu ya, jitternya. Nah, ini mengatur bagaimana kualitas daripada servicesnya. Nah, yang tadi mengatur kecepatannya, biar tidak macet, gitu ya. Kalau sedang sudah padat, ditahan dulu, dan seterusnya. Kemudian menyediakan interface untuk jaringan-jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Kenapa? Nah, ini network layer ini yang nanti akan bagaimana dari komunikatif dari berbagai network, gitu ya. Seperti itu. Oke. Perangkat di sini yang belum di sini adalah router dan layers. Tidak suite. Jadi suite yang manageable yang tingkatan itu adalah di sini juga ada yang seperti router gitu ya. Oke. Network layer. Kemudian kita masuk ke transport layer, lapisan yang di atasnya. Jadi menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Sering disebut paket. Ya, meneruskan ke network layer dan memastikan semua paket tiba di ujung penerima tanpa adanya error. Gitu ya. Ini memecahkan gitu ya kepada paket. Nah, kalau di bawah ini yang menyimpulkan dari bit, kemudian paket, kemudian frame gitu ya. Frame baru paket gitu, sorry. Yang nanti baru sampai data. Nah, layer ini harus melakukan proses di atas secara efisien dan memastikan layer di atasnya tidak terpengaruh terhadap perubahan teknologi hardware. Nah, ini transport gitu ya, yang nanti akan mentransportasikan datanya. Di dalamnya ada full control, segmentasi ya tadi, atau desimentasi, jadi pemecahan atau pengemasan gitu ya, sama error controlnya. Di sini adalah yang protokol yang berjalan di transport layer ada TCP, ada UDP gitu ya. Kalau di sini TCP sistemnya ada error control. Ada segmentasi gitu ya. Nah, pada UDP adalah sistemnya broadcast. Seperti itu. Oke. Kemudian di session layer. Nah, session layer di sini mengizinkan user-user yang menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog atau session. Nah, nanti kalau di web gitu ya, sering adanya kok pengaturan di session. Nah, ini di session layer yang mengatur. Fungsinya pengambilan dialog, memantau giliran pengiriman. Jadi kalau di web gitu ya, suka ada session yang diatur. Ya, session itu yang nanti akan mengatur untuk memastikan si usernya siapa gitu ya. Memantau giliran pengirimannya seperti apa. Jadi ada session baru gitu. Kemudian pengelolaan token, mencegah dua pihak melakukan operasi yang sangat kritis dan secara bersamaan. Jadi tadi kalau di web kan suka ada ya session baru gitu, nanti ada post, ya, itu untuk mengatur, memastikan datanya tidak bertuburkan gitu ya, tidak data yang sama yang dikirimkan. Kemudian sinkronisasi atau menandai bagian data yang belum berkirim sesaat pengiriman terjadi sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat kepada bagian tersebut ya. Ini yang atur sinkronisasinya. Mana yang belum dikirim saat nanti baru akan melakukan pengiriman ulang. Oke, kemudian di sisi presentation. Presentation ini nanti akan berfungsi mengatur tentang sintak dan semantiknya yang tadi ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu sintak dan semantiknya yang dikirimkan. Jadi misalkan
Apa itu dalam bentuk bit-bitnya seperti apa, itu sintak yang ngatur. Semantik yang ngatur kontrolnya, gitu ya. Tapi di sisi presentation, gitu ya. Nah, nanti yang memanipulasi data seperti encoding, gitu, kompresi, enkripsi, gitu ya. Nah, ini di sisi presentation. Oke. Yang terakhir yaitu application layer, ya. Nah, application layer di sini. Ya, ini yang sangat dekat dengan user, yang nanti kan bisa lihat secara fisik atau kelihatan, gitu ya. Datanya sudah nyampe atau belum, sesuai apa tidak, gitu ya. Nah, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi yang tadi bisa, contohnya HTTP, yang kalau kita buka web HTTP dalam kurung atau HTTPS, baru alamat web domainnya atau websitenya apa, gitu ya. www.asep.com misalkan, gitu ya, ketik.com. Nah, itu protokol aplikasi yang nanti akan nampil tuh, yang dari HTML diterjemahkan dalam bentuk teks atau gambar, gitu ya. FTP untuk pengiriman file atau komputer simple main juga sama untuk bagaimana pengelolaan sebuah email. Bisa kelihatan ya di sisi usernya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat secara fungsi ya, contohnya dari sisi application menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Ya, contoh SMTP tadi ada HTTP gitu ya. Nah, kalau di presentation masih berupa format data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Jadi coba misalnya dalam bentuk JPEG, GIF, HTTPS gitu ya, SSL, socket secure layer-nya atau TLS kan session tadi ya. Oke. Terus di session membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Nah, ini ada contoh Nightbios atau Putri gitu ya biasanya untuk mengatur bagaimana sessionnya gitu ya. Kemudian si transport mengatur flow control, manajemen jadi ini mengatur kapan paket siap dikirim atau dikirim ulang gitu ya, bisa diperlukan. Misalnya protokolnya dalamnya adalah TCP dan UDP. Nah, ini apa bedanya TCP dan UDP? Kalau TCP ada error check atau pengiriman ulang atau detail gitu ya, kalau ini sinyalnya broadcast. Nah, kemudian network menambahkan alamat jaringan di sini dalam paket, misalnya router atau layer 3 switch. Ya, switch yang support layer 3 tentunya ya. Nanti ada data link menambahkan MAC address ini pada paket switch. Penghasilan fisik kami data melalui media transmisi ya, hub, NIC ataupun kabel gitu ya. Nah, jadi secara fisik yang dalam bentuk ini, terus kemudian bentuk MAC address ya, paket-paket, kemudian nanti segmen, nanti ini dalam berupa data. Seperti itu. Nah, prinsip daripada OSI yang digunakan bagi tiga adalah berarti sebuah layer ini harus dibuat bila diperlukan tingkat abstraknya yang berbeda. Jadi nanti yang mengatur layer ini mana gitu ya. Nah, terus kemudian ini fungsinya yang berpengaruh di layer mana gitu ya. Yang tadi sesuai dengan peran dan fungsinya. Kemudian fungsi setiap layer harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. Nah, ini kan sebagai acuan ya, acuan daripada nanti yang Anda kalau bisa programming berbasis network ataupun konfigurasi jaringan dan sebagainya. Kemudian batas-batas layer diusahakan agar meminimalkan aliran informasi melewati sebuah interface gitu ya, ini sebagai prinsipnya. Kemudian juga layer harus cukup banyak sehingga fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu disatukan dalam satu layer luar keperluannya. Tapi jumlah layer ini juga harus diusahakan sedikit mungkin sehingga arsitektur jaringan tidak menjadi sulit atau rumit gitu kan, seperti itu. Atau rumit gitu ya, dari gambarannya. Oke. Kayak tadi ini yang tadi ya. Misalkan secara fisik dari ini berupa bit-bit, frame itu disatukan dalam bentuk paket-paket, berikutnya ada segmen, nanti baru data di sini ya, berupa data. Oke. Ataupun sebaliknya, kita dikirimkan data, ini masih berupa data, dibikin representasinya, MP dan sebagainya, lalu nanti dipecah dalam bentuk segmen-segmen, segmen dipecah dalam bentuk paket-paket, frame, dan bit, gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini kalau sudah gambarannya kan gitu ya. Tadi bagaimana mengirimkan data dari setiap presentation session gitu ya. Transmisikan, nah sesuai tadi sebelumnya. Ini masih berupa data, kemudian berupa
segmen gitu ya, kemudian frame gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk paket-paket, kemudian nanti berubah menjadi bentuk bit-bit gitu ya, seperti itu. Terus gitu ya, ini physical, ini data link, kemudian transport sampai nanti diterima oleh sisi user gitu ya. Seperti itu. Nah, cara kerja OSI yang tadi saya jelaskan ya. Jadi pada tersebut bisa menjadi bagian kecil yang dikumpulkan kembali pada transfer dari sisi penerima. Kemudian pada layer terakhir, setelah visualizer menjalankan data tersebut melalui sebuah medium jaringan transfer sisi penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada pemberi tujuan, namun dimulai dari layer paling bawah, gitu ya. Tadi penjelasan yang sebelumnya ini. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dalam bentuk paketnya, ya, data, kemudian segmen, bentuk paket, kemudian frame dalam bentuk bit. Nah, sebaliknya terus ya, di sisi satunya bit diterjemahkan dalam bentuk disatukan dalam bentuk frame, untuk paket-paket, kemudian segmen, data gitu ya, pecahkan inskripsinya sampai nanti data utuh yang diterima oleh sisi user gitu ya. Oke, itu tentang OSI layer ya. Jadi kenapa penting memahami OSI layer ini nanti sebagai para pengembang jaringan ya maupun memahami kita sedang bekerja di layer berapa gitu ya. Misalkan mengatur MAC address berarti kita di layer berapa gitu dan seterusnya. Nanti misalkan setting router gitu ya. Ini bisa mengamankan sampai level layer berapa gitu ya. Itu harus memahami. Mungkin itu ini sumber buku yang menjadi acuannya ya, kurang lebih mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.